Perkenalkan, nama saya Pinky Apis dari Prodi Manajemen 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar faktor produksi. Bab 3. A. Pengertian pasar faktor produksi. Seperti kita ketahui bahwa untuk dapat melakukan kegiatan produksi diperlukan faktor-faktor produksi, karena faktor produksi tidak memiliki oleh rumah tangga perusahaan. Berarti untuk menyediakan faktor produksi harus melalui jual beli faktor produksi. Dari kebutuhan tersebut terbentuklah pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi dalam ilmu ekonomi diartikan seluruh penawaran dan peminatan faktor-faktor produksi yang terdapat dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Dalam pasar faktor produksi, ada beberapa hal yang membedakan dengan pasar barang. Perbedaan tersebut diantaranya: 1. Pihak yang melakukan penawaran adalah pihak rumah tangga konsumen. 2. Pihak yang melakukan permintaan adalah pihak rumah tangga produsen. 3. Bagi rumah tangga konsumen atau pemilik faktor produksi, harga faktor produksi adalah merupakan pendapatan yang disebut dengan istilah sewa, upah, bunga, dan keuntungan. 4. Bagi rumah tangga produsen, pengeluaran untuk mendapatkan faktor produksi disebut biaya. 5. Barang atau komoditi yang diperjualbelikan adalah faktor produksi. Jadi, dengan demikian pasar ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pasar barang secara umum. B. Jenis-jenis pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi yang akan diuraikan di bawah ini meliputi: 1. Pasar faktor produksi tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang penting, karena tanah merupakan asal dan tempat sumber daya alam yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam pembahasan pasar faktor produksi, sumber daya alam lebih ditekankan pada istilah pasar faktor produksi. Tentu Anda bertanya, mengapa pemakaian faktor produksi tanah mengakibatkan sewa? Untuk menjelaskan hal tersebut, kita akan menyimak dari beberapa teori yang berkenan dengan sewa tanah. 1. Teori sewa tanah menurut kaum psikorat. Menurut kaum psikorat, adanya sewa tanah disebabkan kesuburan tanah yang asli, karena dengan kesuburan tanah yang asli itu dapat menghasilkan produk. 2. Teori sewa tanah dari David Ricardo. Ricardo mengatakan sewa tanah disebabkan terbatasnya tanah yang subur, sehingga karena perbedaan kesuburan menyebabkan adanya sewa tanah. 3. Teori sewa tanah dari von Thun. Thun hanya menambahkan kekurangan teori sewa tanah David Ricardo, yaitu mengenai jarak tanah dari pasar. Apakah tanah subur yang jaraknya dekat dengan pasar dan yang jauh dari pasar akan sama sewanya? 1. Kualitas tanah yang disebabkan oleh kesuburan tanah, pengairan, adanya fasilitas listrik, jalan, dan sarana lainnya. 2. Letaknya strategis untuk perusahaan atau industri. 3. Banyak peminat tanah yang ditujukan untuk pabrik, bangunan, rumah, perkebunan. 2.
Pasar faktor produksi sumber daya manusia. Faktor produksi sumber daya manusia tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Tenaga kerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia merupakan faktor produksi primer. Di antaranya, sistem khusus dari faktor produksi ini adalah karena faktor produksi ini terkait pada manusia. Pengertian pasar faktor produksi sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah jumlah permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja yang diperlukan untuk kepentingan kegiatan produksi, sehingga pemakaian faktor produksi tenaga kerja akan ditentukan oleh tuntutan dunia usaha lapangan produksi. Menyangkut masalah kualifikasi ketenaga kerjaan dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya 1. Tenaga kerja menurut jenis kelamin. 2. Tenaga kerja menurut kualitasnya. 3. Berdasarkan lapangan pekerjaan. 2. Teori tenaga kerja. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam hal upaya dan pembentukan harga upaya tenaga kerja, berikut akan dikemukakan beberapa teori yang menerangkan tentang latar belakang tersebut. Harga upah tenaga kerja. Teori ini menerangkan 1. Teori upah besi. Teori upah besi dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh. 2. Teori dana upah. Teori upah ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini, tinggi upah tergantung kepada peminatan dan penawaran tenaga kerja. 3. Teori upah etika menurut kaum utopis. Kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal. Tindakan para pengusaha yang memberikan upaya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Baik, sekian dari presentasi dari saya ucapkan terima kasih.